Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya teman-teman ya? Oke, 3 menit lagi kita akan mulai. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, waalaikumsalam Mbak Wina, silahkan masuk, silahkan duduk. Oke, baik. Marilah kita mulai kelas kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arif Pranada, selaku tutor mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 7 semester 2 program belajar kesetaraan Taiwan. Tentu saja ini sudah ada 10 siswa yang sudah hadir ya, baik yang ada di Indonesia maupun di Taiwan. Saya ucapkan selamat malam kembali, selamat berjumpa lagi dengan saya ya. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat, selalu semangat dalam menjalani apapun aktivitasnya, baik di Taiwan maupun di Indonesia. Saya tetap mengapresiasi kepada teman-teman sekalian di sela-sela waktu bekerja yang tidak mudah ya. Mungkin ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di pabrik ataupun yang lainnya ya, di toko atau yang lain sebagainya. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan cukup waktu untuk
belajar dan bekerja. Saya kira memang tidak mudah ya dalam proses pembagian waktu. Ada kalanya memang setiap harinya ada yang izin, ada yang tidak bisa masuk dikarenakan masih bekerja, dan kami sangat memahami betul ya dari pihak akademik, sehingga program belajar kejar paket B ini sebisa mungkin akan dilaksanakan dengan seformal mungkin gitu ya, tapi tidak memberatkan kepada teman-teman sekalian. Jadi istilahnya melihat kondisi kalian juga. Jadi apapun penugasan, kemudian ujian, kelas pun tetap mengkondisikan melihat dari keadaan teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, di sini saya mengingatkan bahwa pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Artinya ini adalah pertemuan yang terakhir di semester kedua di semester ini untuk kelas 7 ini ya, sehingga nanti teman-teman sekalian akan menghadapi ujian akhir semester setelah pertemuan ke-14 ini. Artinya nanti tidak akan ada kelas lagi di kelas 7 untuk semester 2 ini, karena untuk pelajaran IPS akan kita akhiri di pertemuan yang ke-14 sesuai dengan rencana atau silabus yang sudah saya sampaikan dan juga peraturan dari bidang akademik, bahwa setiap semester di program belajar kejar paket B ini ya, CLC Bakti Jaya Indonesia itu mengalokasikan waktu sekitar 14 kali pertemuan maksimal untuk proses belajar mengajar, baik itu ceramah begini ataupun dengan penugasan plus pendalaman materinya. Pada malam hari ini, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di saat saya membagikan link kelas di grup Facebook tadi, bahwa malam hari ini kita tidak akan belajar bab atau materi secara ceramah. Saya menyampaikan, teman-teman menanggapi ataupun mendengar tidak, karena memang materi untuk pelajaran IPS di semester 2 ini sudah selesai. Setelah ujian tengah semester kemarin beberapa minggu yang lalu yang sudah teman-teman sekalian kerjakan dan sudah sempat kita bahas, ada 4 materi atau 4 bab setelahnya ya yang juga sudah kita lalui dan sudah kita pelajari, yaitu yang pertama ada pengelolaan lahan yang digunakan sebagai kepentingan ekonomi di masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga sudah belajar kegiatan pokok ekonomi, kita juga sudah belajar badan usaha, kemudian keuangan, kemudian yang terakhir kemarin kita juga sudah belajar tentang kewirausahaan. Nah, malam hari ini kita akan coba, saya sudah menyiapkan soal-soal, jadi istilahnya ini tidak langsung ulangan dan sebagainya, tidak. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, membahas bersama-sama, tetapi seperti biasa nanti saya akan menyiapkan di sini saya sudah menyiapkan 30 item soal pilihan berganda, di mana 30 soal itu sudah mencakup 4 materi yang akan kita gunakan untuk ujian akhir sekolah atau UAS. Dan harapannya dengan soal tersebut teman-teman sekalian bisa mengetahui kemampuan diri kalian sendiri, apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk mengerjakan soal UAS. Nah, sebagai penjajakan juga sebagai dapat digunakan juga sebagai review dan pendalaman materi untuk teman-teman sekalian. Gitu ya. Sampai di sini ada yang belum jelas ataupun ada yang tidak bisa dengar suara saya? Mendengung ya, kekerasan.
Oke, coba saya kurangi sedikit volumenya. Begini gimana? The sound is good. Thank you very much. Oke, sudah saya kurangi ya. Ya, teman-teman sekalian mengingatkan juga nanti kalau misalnya ada kendala terkait dengan proses belajar, baik suara ataupun materinya tidak bisa terlihat atau ada gangguan teknis, segera saya diberitahu ya, biar nanti bisa saya cek kira-kira kesalahannya di mana. Dan untuk sementara di tempat saya ini jaringannya sangat bagus sekali, sehingga mudah-mudahan bisa kita belajar mengajar pada malam hari ini bisa lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, kita berdoa bersama-sama, melafalkan doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, teman-teman sekalian boleh mencari sumber dari mana saja ya, bisa searching di internet ataupun membuka buku catatan, ataupun yang memang sudah menyatakan dirinya siap melaksanakan ujian akhir semester bisa mengecek kemampuan dirinya, ingatannya ya, daya ingat ya, kemampuan otaknya selama ini belajar gitu ya. Jadi tidak melihat buku ataupun tidak membuka internet dalam menjawab soal yang akan saya sampaikan. Tidak apa-apa Mbak Kartini, ikut saja. Silahkan tebak-tebak berhadiah, tapi jangan tergesa-gesa ya teman-teman sekalian menjawabnya. Jadi dipikir dulu, kemudian dianalisa, kalau bisa tepat dan sesuai. Oke, saya tampilkan untuk materinya. Oke, ini kelihatan nggak? No? Seriously? Mbak Melia pakai handphone ya? Coba ditunggu dulu Mbak Melia ya, siapa tahu masih loading atau bagaimana, atau keterangannya bagaimana, itu masih loading muter-muter gitu atau memang tidak ada sama sekali. Jelas? Oke, ada dua yang tidak bisa lihat. Mbak Melia tidak bisa melihat papan tulis yang sudah saya tampilkan di sini untuk materinya. Jadi ada dua yang tidak bisa tadi ya, mungkin karena menggunakan handphone, jadi memang resolusinya tidak bisa support, sehingga Mbak Rara sama Mbak Melia layarnya polos ya. Tapi untuk yang lainnya bisa terlihat. Jadi gini aja, nanti saya akan bantu untuk membacakan untuk soalnya. I have to read all the questions and the choices, so you can guess which one is the best answer for you guys. Okay. Alright, sudah siap teman-teman sekalian? Oke, kita akan mulai dengan materi yang pertama setelah ujian setelah ujian tengah semester kemarin, yaitu tentang pemanfaatan lahan sebagai kegiatan perekonomian di Indonesia. Nomor 1 ya, ini sangat mudah ya kalau kalian memahami kemudian dianalisis dengan seksama akan bisa menjawab. Nomor 1, permukaan
daratan dengan segala potensinya, baik dalam bentuk cair, padat, maupun gas, yang terkandung di dalamnya disebut apa? Apakah A. tanah, B. ladang, C. lahan, atau D. kebun? Jadi komponen ya, atau permukaan daratan dengan segala potensinya. Jadi permukaan daratan itu memiliki banyak potensi yang di dalamnya terkandung ada cairan, ada bentuknya padat ataupun gas. Itu disebut apa? Permukaan daratan dengan segala potensinya, baik dalam bentuk cair, padat maupun gas, yang terkandung di dalam komponen tersebut, itu namanya apa? Apakah A. tanah, B. ladang, C. lahan, atau D. kebun? Mbak Melia tidak bisa lihat, Mbak, jadi saya bacakan. Kira-kira yang mana? Ini sangat gampang sekali ya. Jadi keywordnya atau kata kuncinya sudah jelas. Ada yang belum jawab? Oke, Mbak Mulyani, silahkan nanti ikut gabung lagi ya. Oke. Nomor 1, jawaban yang benar. Layar putih mungkin Mbak Darnisem pakai handphone ya, jadi mungkin resolusinya tidak support atau bagaimana, atau aplikasinya perlu diupdate lagi atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan laptop atau komputer tuh bisa, Mbak, atau tablet, saya rasa bisa support. Jadi disimak saja, nanti akan saya bantu untuk membacanya. Nomor 1 ya, tadi jawaban untuk nomor 1, permukaan daratan dengan segala potensi, baik bentuknya cair, padat maupun gas, yang ada di dalamnya, dalam kandungannya, itu disebut apa? Jawaban yang benar adalah A. tanah. Jadi sudah jelas ya di situ ya. Kata kuncinya adalah terkandung di dalamnya dan permukaan daratan. Bisa bentuknya cair, kemudian padat, gas, itu namanya tanah. Kalau ladang, lahan, kebun, itu sudah dalam konteks atau dalam artian yang lebih luas. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah permukaan daratan yang lebih umum, ya, permukaan daratan. Jadi kalau ladang, lahan, kebun itu sudah bersifat khusus. Ya, tapi kalau yang ditanyakan di sini adalah bersifat umum. Jadi jawaban yang benar adalah tanah, karena tanah, di dalam tanah itu mengandung banyak sekali potensi, baik itu potensi sumber daya alam, di dalamnya ada minyak bumi, gas alam, kemudian potensi-potensi yang lain dari kesuburannya, bisa ditanami tumbuh-tumbuhan, kemudian bisa hidup ikan belut dan sebagainya, bisa hidup di dalam lumpur dan sebagainya, bisa hidup potensi hidup mikroba yang bisa menyuburkan tanah dan sebagainya. Itu adalah tanah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Bagian dari lahan yang tersusun oleh bahan-bahan organik dan anorganik yang telah mengalami pelapukan namanya apa? Apakah A. tanah, B. ladang, C. lahan, atau D. kebun? Oke, nomor 2,
bagian dari lahan yang tersusun oleh bahan-bahan organik dan anorganik yang telah mengalami pelapukan disebut apakah A. tanah, B. ladang, C. lahan, ataukah D. kebun? Ayo yang mana? Yuk dipikir-pikir. Dan jawaban nomor 2 yang benar itu adalah masih tanah, A. Ada yang jawab A? Jadi jawaban yang benar untuk nomor 2 itu masih tanah ya, A ya. Jadi tanah itu asalnya dari pelapukan dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang sudah mati gitu ya. Baik itu bahan-bahan organik atau yang masih hidup berupa bakteri. Bakteri itu kan masih hidup yang hidup di dalam tanah, ataupun anorganik yang seperti batu-batuan yang sudah lapuk dan sebagainya. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah tanah. Ya, yang namanya bagian dari lahan itu kan sesuatu hal yang lahan itu kan gede ya, bisa lahan gambut, bisa lahan pertanian, bisa lahan perkebunan gitu ya. Nah, bagian dari itu berarti kan komponen yang ada di dalam lahan tersebut. Ya. Komponen yang ada di dalam lahan tersebut. Jadi apa? Yang benar adalah tanah. Nah, kalau disejajarkan ya, lahan itu kan pengertiannya itu kan hampir sama dengan ladang, kebun ya. Dan itu lahan itu bukan merupakan jawaban lagi, karena di soal itu sudah disebutkan bagian dari lahan, nggak mungkin jawabannya lahan lagi gitu. Jadi jawaban yang benar adalah A. tanah. Oke, saya nanti akan bacakan 2 kali. Nomor 3 sekarang. Kegiatan pertanian yang dilakukan di daerah yang memiliki cadangan air yang cukup banyak adalah, jadi kegiatan pertanian yang dilakukan di daerah yang memiliki cadangan air cukup banyak adalah A. persawahan, B. perladangan, C. perkebunan, atau D. kehutanan. Jadi kira-kira kegiatan pertanian yang dia membutuhkan cadangan air yang cukup banyak itu di mana? Jadi kalau misalnya ditanami apa gitu, kalau dia tidak ada air mati. Apakah A. persawahan, B. perladangan, C. perkebunan, ataukah D. kehutanan? Ini gampang sekali ya. Kegiatan pertanian yang dilakukan di daerah yang memiliki cadangan air cukup banyak. Apakah A. persawahan, B. perladangan, C. perkebunan, ataukah D. kehutanan? Dan jawaban yang benar adalah dari 4 kategori jawaban tersebut, yang sekiranya merupakan kegiatan pertanian dengan syarat harus ada cadangan air cukup banyak sehingga tanamannya bisa hidup dan berkembang dan bisa dipanen adalah di persawahan. Jadi benar ya, jawabannya adalah A. persawahan.
Oke. Masih soal lahan, nomor 4. Tanaman utama di daerah yang memiliki cadangan air banyak. Nah, ini sekarang tanamannya, kalau tadi kan areanya. Apakah A. jagung, B. ketela pohon, C. padi, D. sayuran? Yang dinamakan atau yang termasuk dalam kategori tanaman utama yang ditanam oleh petani yang memiliki cadangan air banyak di mana? Apakah jagung, ketela pohon, padi, dan sayuran? Tanaman utama di daerah yang memiliki cadangan air banyak adalah A. jagung, B. ketela pohon, C. padi, ataukah D. sayuran? Jadi kita membahas tentang jenis tanamannya yang dia kalau tidak ada air, kalau tidak ada cadangan air banyak, tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berkembang. Yang mana? Iya, jawabannya benar adalah padi, C ya. Jadi tanaman padi ini adalah merupakan tanaman utama di sektor pertanian yang dia tidak bisa hidup jika ditanam di daerah yang tidak memiliki cadangan air yang banyak. Tapi kalau seperti ketela pohon, jagung, sayuran ya, jenis-jenis sayuran tertentu itu dia bisa hidup di area atau daerah-daerah yang memiliki cadangan yang tidak harus banyak, bisa sedikit ataupun bahkan airnya sangat limit ya, sangat terbatas. Seperti ketela pohon itu bisa hidup di daerah-daerah panas dan tandus, karena dia tidak harus hidup di daerah yang memiliki cadangan air yang cukup banyak gitu. Kemudian nomor 5 sekarang. Kegiatan utama untuk negara yang berkembang itu bertumpu pada sektor apa? Apakah A. pertanian, B. industri, C. perdagangan, ataukah D. jasa? Kegiatan utama negara berkembang bertumpu pada sektor A. pertanian, B. industri, C. perdagangan, ataukah D. jasa? Yo, dilihat-lihat lagi. Negara berkembang. Mayoritas negara berkembang itu penduduknya bermata pencaharian apa? Apakah A. pertanian, B. industri, C. perdagangan, ataukah D. jasa? Nah, itu lebih mudah kata-katanya ya. Coba saya disebutkan contoh negara berkembang 2 saja, di mana? Yang termasuk negara berkembang 2 saja, negara mana dan negara mana? Sepertinya banyak yang lupa ini.
Oke, saya sedikit review ya. Jadi eh, kategori negara di dunia ini dalam kalau dilihat dari sektor perekonomian atau apa namanya ya, ya kalau dilihat dari sektor perekonomian atau kekayaannya gitu ya, atau dilihat dari penduduknya, di dunia ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah negara miskin, yang kedua negara berkembang, dan yang ketiga adalah negara maju. Nah, kalau negara miskin itu negaranya sangat miskin itu. Kalau negara berkembang itu dia mencoba dia ada di tengah-tengah lah. Jadi mencoba untuk menjadi negara yang maju. Kalau negara maju itu dia udah memiliki teknologi yang cukup tinggi, kemudian sektornya juga sudah tidak sangat tradisional lagi dalam mata pencarian yang digunakan oleh penduduknya. Jadi yang benar untuk nomor 5, kegiatan utama negara berkembang bertumpu pada sektor. Jadi negara berkembang itu salah satunya adalah negara Indonesia. Kita merupakan negara yang berkembang ya. Developing country, bukan development country. Bukan develop country ya. Lagi developing ya. Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, Filipina. Jadi negara-negara Asia Tenggara itu sebagian besar masih tergolong sebagai negara berkembang. Dan negara berkembang, rakyatnya atau penduduknya atau negaranya yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Jadi yang benar nomor 5 jawabannya adalah A. Jadi industri perdagangan apalagi jasa itu biasanya itu banyak diaplikasikan buat negara-negara yang sudah maju gitu. Ya, paham ya? Sekarang nomor 5 jawabannya yang benar adalah negara yang masih berkembang itu penduduknya bertumpu, mata penghasilannya itu bertumpu pada sektor pertanian. Alright, we are heading to number 6. Soalnya adalah pola pemukiman penduduk yang terdapat di daerah dataran rendah dengan mengikuti sisi kiri atau kanan jalan dan bisa juga mengikuti aliran sungai disebut A. Pola memanjang, B. Pola linier, C. Pola memusat, atau D. Pola mengelilingi. Ini kemarin masih ada di teori loh. Kalian bisa buka bukunya atau searching di internet, silahkan. Jadi pola pemukiman penduduk yang dia itu tinggalnya ngikutin arah jalan raya, jadi sepanjang jalan ya ditempati, kemudian ngikutin aliran sungai, jadi di pinggir-pinggir sungai begitu. Nah, kira-kira apakah A. Pola memanjang, B. Pola linier, atau C. Pola memusat, ataukah D. Pola mengelilingi? Yo, hati-hati. Bisa kalian buka dulu bukunya. Oke, silahkan Mbak. Setelah tak juga ngecek jawabannya. Waduh, saya tidak punya PDF filenya. Ayo, masih pada nyari? Ayo, kira-kira pola yang mana?
Pola pemukiman penduduk yang terdapat di dataran rendah dengan mengikuti sisi kiri atau kanan jalan dan aliran sungai disebut A. Pola memanjang, B. Pola linier, C. Pola memusat, ataukah D. Pola mengelilingi? Yang mana? Ya, sebenarnya ini soalnya rancu ya. Dia ada dua jawaban. Ada dua jawaban yang benar. Dan kalau kalian jawab salah satu di antara dua tersebut, ya saya benarkan ya, masih dalam kategori benar. Jawaban yang benar untuk nomor 6, pola pemukiman penduduk yang terdapat di daerah dataran rendah dengan mengikuti sisi kiri atau kanan jalan dan aliran sungai disebut pola memanjang atau pola linier. Jadi pola memanjang itu sama dengan pola linier. Jadi saya tadi bikinnya langsung saya enter, padahal pola memanjang sama pola linier itu sama. Jadi yang benar jawaban nomor 6 adalah A atau B. Yang jawab A atau B benar ya. Jadi yang namanya pola pemukiman penduduk memanjang itu atau linier itu jika penduduk-penduduknya itu tinggal sesuai dengan arah jalan, sepanjang jalan gitu, atau lurus dengan aliran-aliran sungai. Harapannya apa? Karena mereka berpendapat bahwa kalau tinggal di sepanjang jalan itu akan menguntungkan dari sisi ekonomi. Mereka beranggapan bahwa kalau tinggal di tinggal di sepanjang jalan, otomatis jalan itu kan digunakan untuk orang-orang melakukan kegiatan ya, beraktivitas sehari-hari. Jadi kalau misalnya buka toko akan dilihat sama orang-orang yang lewat di jalan tersebut, sehingga kalau misalnya orang-orang yang lewat melihat dan tertarik dengan dagangan yang orang-orang tersebut sedang geluti gitu ya, maka itu akan menambah sisi ekonomi. Dan juga kalau orang-orang tinggal di bantaran-bantaran sungai gitu ya, jadi zaman dahulu orang-orang menyebutnya bahwa kalau tinggal di tepi sungai itu sungai masih digunakan sebagai tempat-tempat yang bisa membantu atau mensuplai kebutuhan-kebutuhan atau aspek-aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti air. Kemudian biasanya kalau di tepi sungai itu kan lahannya subur ya, itu bisa ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga bisa bermanfaat. Jadi yang benar adalah A atau B. Nah, sekarang yang ini. Nomor 7 itu kebalikannya. Pola memusat, kalau tadi kan pola memanjang linier, berarti dia ada di dataran mana ya nanti ya. Pola memusat adalah daerah pemukiman yang ditempati oleh penduduk di daerah mana? Apakah dataran rendah, dataran tinggi, daerah sungai, ataupun pantai? Nomor 7, pola memusat adalah daerah pemukiman penduduk yang berada di daerah mana? Apakah A. rendah, dataran rendah, ataukah B. dataran tinggi, apakah C. daerah dataran sungai, daerah sungai, apakah C. daerah pantai? Yang mana? Ayo, jangan sampai salah ya. Tadi kan nomor 6 jawabannya apa? Pola pemukiman memanjang atau linier itu kan di daerah-daerah mengikuti sungai ataupun jalan ya. Jalan itu di daerah dataran mana? Dataran rendah kan, berarti A atau C nggak mungkin jawabannya.
Nomor 7, pola memusat adalah daerah pemukiman penduduk yang berada di daerah A. Dataran rendah, C. B. Dataran tinggi, C. Daerah sungai, ataukah D. Daerah pantai. Ayo, yang mana? Coba cek lagi ya. Oke, sebentar. Mana tadi? Clean screen. Oke. Yang benar, sorry kok hilang saya. Nah, ini dia. Pola memusat adalah daerah pemukiman penduduk yang berada di daerah pegunungan. Nah, pegunungan itu termasuk dalam kategori dataran tinggi. Jadi pola pemukiman memusat atau mengelompok ya, itu biasanya membentuk unit-unit kecil yang terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Oke. Ada yang benar? Jawabannya dataran tinggi. B. A itu dataran rendah. Memusat, Mbak. Jadi maksudnya memusat itu adalah berkumpul di daerah pegunungan, bukan di daratan, begitu. Jadi dia memusat di daerah dataran tinggi. Coba buka modulnya di halaman 197. Nah, itu jawabannya ada di situ. Jadi dia dinamakan memusat biasanya mengitari mata air di pegunungan itu ya. Walaupun memang umumnya tidak mengelompok sangat padat seperti di daratan itu ya, bukan. Yang dimaksud mengelompok adalah kelompok pegunungan, wong gunung. Oh, dulu gini Mbak Melia, saya memberikan buku elektronik untuk belajar, jadi ya teman-teman sekalian bisa ngecek itu buku PDF-nya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8.
Berikut ini yang bukan pemanfaatan lahan di daerah pedesaan. Halaman 167. Yang bukan merupakan pemanfaatan lahan di daerah pedesaan adalah A. Untuk daerah pertanian, B. Untuk daerah pemukiman dan sarana sosial masyarakat, ataukah C. Untuk daerah industri menengah dan besar, ataukah D. Sentra-sentra industri kecil. Yang mana? Berikut ini yang bukan pemanfaatan lahan di daerah pedesaan. Yang bukan ya, apakah A. Untuk pertanian, B. Untuk daerah pemukiman dan sarana sosial masyarakat, ataukah C. Untuk daerah industri menengah dan besar, ataukah D. Sentra-sentra industri kecil. Berikut ini yang bukan pemanfaatan lahan di daerah pedesaan adalah A. Untuk daerah pertanian, B. Untuk daerah pemukiman dan sarana sosial masyarakat, ataukah C. Untuk daerah industri menengah dan besar, ataukah D. Sentra-sentra industri kecil. Jawaban yang benar jelas ya. Jawaban yang benar adalah C. Untuk daerah industri menengah dan besar. Jadi biasanya pemanfaatan lahan di daerah pedesaan itu adalah untuk pertanian, untuk tempat tinggal, pemukiman, dan juga sebagai usaha-usaha kecil. Ini gampang-gampang loh, Mbak. Oke, kita tinggalkan materi lahan pertanian. Sekarang kita masuk ke kegiatan pokok ekonomi. Kita mulai dari nomor 9. Kegiatan ekonomi itu dapat dikelompokkan menjadi A. Konsumsi, produksi, dan konsumen, B. Produksi, distribusi, dan konsumsi, C. Produksi, distribusi, dan investasi, ataukah D. Konsumsi, produksi, investasi. 3 kegiatan pokok ekonomi. Apakah A. Konsumsi, produksi, konsumen, B. Produksi, distribusi, konsumsi, C. Produksi, distribusi, investasi, ataukah D. Konsumsi, produksi, investasi. Gampang ya, jawaban yang benar 3 kegiatan pokok ekonomi itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 9, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Apakah itu distribusi? Apakah itu konsumsi? Nanti akan ada soal selanjutnya. Ya, kita lanjut ke nomor 10. Kegiatan untuk memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa disebut A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Investasi, apakah D. Produksi?
kegiatan untuk memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa disebut A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Investasi, ataukah D. Produksi? Kegiatan menggunakan ya, kegiatan menghabiskan atau memanfaatkan. Jawabannya benar adalah A. Konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, memanfaatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Kalau distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang-barang hasil produksi. Nah, kalau produksi itu adalah memanfaatkan Produksi itu adalah menciptakan, membuat nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi jawaban yang benar adalah A. Konsumsi. Nomor 11. Enggak ada investigasi ya, adanya investasi. Investasi itu bukan tiga kegiatan pokok ekonomi. Investasi itu adalah memberikan suatu modal atau barang dan jasa kepada orang lain untuk kemudian orang lain itu yang kita berikan modal atau investasi, modal atau uang atau barang dan jasa digunakan oleh orang lain itu untuk kegiatan ekonomi. Itu investasi. Kalau investigasi itu bisa penelitian atau melihat secara detail sesuatu ya, secara langsung, diuji sesuai fakta ataupun hal-hal yang bisa dijadikan bukti dalam melihat masalah-masalah tertentu. Itu namanya investigasi. Oke, kita lanjut nomor 11. Semua barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain atau menambah nilai guna suatu barang namanya A. Barang produksi, B. Barang distribusi, C. Barang konsumsi, ataukah D. Barang substitusi? Semua barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain atau menambah nilai guna suatu barang namanya jelas ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang benar adalah barang. Jadi untuk menciptakan ya, untuk menghasilkan, menambah nilai guna suatu barang namanya adalah barang produksi. Jelas sekali. Oke, silahkan Mbak Darnison. Iya, lanjut nomor 12. Berikut ini yang termasuk faktor produksi asli. Yang termasuk faktor produksi asli. Apakah A. Sumber daya alam dan modal? Apakah B. Keterampilan dan sumber daya manusia? Apakah C. Sumber daya alam dan sumber daya manusia? Ataukah D. Modal dan keterampilan? Yang mana? Yang termasuk faktor produksi asli. Karena ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Kira-kira yang namanya faktor produksi asli itu yang mana? Apakah A. Sumber daya alam atau sumber daya alam dan modal? Apakah B. Keterampilan dan sumber daya manusia? Apakah C. Sumber daya alam dan sumber daya manusia? Ataukah D. Modal dan keterampilan?
Faktor produksi asli. Boleh? Yang termasuk faktor produksi asli adalah sumber daya alam dan sumber daya modal. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjutkan 3 lagi, saya percepat. Nomor 13, karena waktunya tinggal 6 menit. Setiap kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa disebut, nah ini gampang sekali, tadi sudah saya jelaskan. A. Distribusi, B. Investasi, C. Produksi, ataukah D. Konsumsi? Gampang ya, pasti benar semua. Ya, jawaban yang benar adalah produksi. Oke, nomor 14. Apa sih sebenarnya aspek negatif dari perilaku konsumtif? Ya, apakah A? Jadi konsumtif itu negatifnya akan menjaga kelangsungan siklus ekonomi. Apakah B, sikapnya jadi boros? Ataukah C, kegiatan ekonomi menjadi lebih maju? Ataukah D, arus perputaran barang menjadi cepat? Berikut ini yang merupakan aspek negatif dari perilaku konsumtif. Yang mana? Jelas ya, jawaban yang benar adalah B. Jadi kalau orang banyak membeli, banyak menghabiskan barang dan jasa, itu akan menjadi boros, sikap aspek negatif dari konsumsi. Ya, jadi boros, sikap boros. Ya, terakhir ya, nomor 15. Barang-barang yang disalurkan melalui jalur distribusi yang tidak langsung akan menyebabkan barang menjadi A. Murah, B. Mahal, C. Turun, ataukah D. Naik? Jika barang-barang itu ya dari produsen ya, jadi dari atas dari hasil produksi itu harusnya langsung dibeli oleh masyarakat, tetapi kalau didistribusikan tidak langsung, didistribusikan oleh agen A, kemudian dari agen A ke agen B, ke agen B ke agen C, kemudian masuk toko besar, kemudian dari toko besar ke toko kecil, hingga seseorang itu bisa mendapatkan barang-barang hasil produksi itu dari toko kecil. Nah, kira-kira harganya menjadi apa? Apakah murah, apakah mahal, apakah turun, ataukah naik? Jelas harganya mahal ya. Jadi di sini yang kita tanya adalah harga. Kalau kita berbicara harga itu hanya ada harga murah dan harga mahal. Tidak ada harga
sebenarnya tidak ada harga turun, tidak ada harga naik. Yang namanya harga itu adalah murah ataupun mahal. Jadi namanya kalau barang produksi, kalau kita tidak langsung beli dari pabriknya itu ya, jadi biasanya kalau pabrik memberikan harga, misalnya harga gula 1 kilo, atau yang lebih mudah aja Indomie gitu ya, Indomie dari pabrik itu Rp1.000, tetapi gara-gara disalurkan distributor, jadi orang yang menyalurkan gitu ya, dia kan minta upah tuh, jadi harus dinaikkan dikit. Nah, kalau misalnya dari distributor itu ke toko-toko yang lebih besar gitu ya, nah dari toko besar itu dijual ke toko yang lebih kecil, itu dia akan menaikkan harga lagi. Jadi orang yang akan membeli dari toko kecil yang dia tadinya dari toko besar, dari distributor A, dari distributor B, dari distributor C, dan dari produsen, itu akan berbeda tentu saja, harganya akan semakin mahal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Jadi saya sudah menyiapkan 30 soal teman-teman sekalian. Nah, ini rencananya kalau tidak selesai akan tetap saya berikan kepada kalian. Nanti akan saya upload ke grup Facebook untuk menjadi nilai tugas. Jadi berbahagialah bagi siswa-siswa atau kalian yang masuk pada kesempatan malam hari ini, karena kalian sudah mendapatkan separuh nilai. Jadi istilahnya kalian sudah menabung 50 skornya, 50% ya. Jadi nanti tidak ada yang jelek nilainya ya. Jadi mohon diselesaikan dari nomor 15 sampai nomor 30, dan itu nanti akan saya jadikan nilai tambahan atau nilai tugas untuk mata pelajaran IPS ya. Dan nanti silahkan dikirim ke email saya, nanti akan saya berikan keterangan, dan tolong diberikan judul pada saat mengirimkan email. Itu adalah tugas IPS, jangan soal UAS ya. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Ya, waktunya selesai teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di kelas IPS. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan lagi selamat melaksanakan ujian akhir semester. Alhamdulillah soalnya sudah saya buat dan akan segera saya kirim ke bidang akademik, dan nanti sesuai dengan waktu yang disediakan oleh pihak akademik, teman-teman sekalian saya harapkan untuk bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan, kemudian jangan tergesa-gesa, dan mudah-mudahan nilainya bagus-bagus dan teman-teman sekalian bisa naik di kelas 8 ya. Sampai berjumpa lagi di kelas 8. Nanti dikerjakan semua ya. Nanti jawaban yang dikirim ke saya 1 sampai 30. Jadi 1 sampai 15 kan tadi sudah ini ya, sudah dijawab bareng-bareng. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai 50%-nya ya. Oke. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.